ketika teman-teman main tempat saya, jenguk saya, niatnya memotivasi saya, ini justru malah menakutkan saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, tukang ngobrol pinggiran di sini. Teman-teman semua, kali ini saya ingin berusaha bercerita tentang pengalaman saya awal-awal HD, tapi dalam versi yang sedikit berbeda. Karena saya menyoroti dari bagaimana pola asuh saya terhadap anak saya. Itu yang saya sampaikan. Kenapa itu perlu saya sampaikan? Karena pada awal-awal sakit itu kan pikiran kita baru terguncang, Jadi kita itu tidak positif. Biasanya orang yang pertama kali kena gagal ginjal itu ada fase menolak, ada fase putus asa, macam-macam. Dan yang saya rasakan pertama kali bahwa saya ketika pada tahun 2014 awal saya HD itu yang saya rasakan seolah-olah langit sudah gelap, dunia sudah terasa digulung. Ya, artinya saya sudah melihat seolah-olah kematian sudah di depan mata. Apalagi ketika sebelum saya masuk rumah sakit itu saya mengalami kesakitan yang luar biasa, telinga, mata, pikiran, badan. Apalagi ditambah saya itu karena saya karena hobi makan buah-buahan, waktu itu makan rambutan, saya habis banyak itu dikasih ya, karena mertua saya itu kebetulan juga juragan bakul buah ya, jadi sering begitu saya cerita saya suka rambutan, dibuah langsung 2 ombyok rambutan raffia itu buahnya saya makan habis. Akhirnya saya itu mungkin karena hiperkalemi akhirnya gigit gak sengaja tek gini ya, gigit kayak ini, terus mulut ini, bibir ini menyonyo, gigi kayaknya goyang. Udah apa lagi yang saya harapkan lagi, mata minus, ginjal sakit, mulut udah nggak bisa merasakan. Jadi saya waktu itu udah benar putus asa. Saya merasa kehidupan saya sudah tinggal beberapa hari lagi waktu itu. Nah, akibatnya apa terhadap pola asuh saya terhadap anak saya? Saya punya tuntutan besar pada anak saya, anak pertama saya. Kebetulan saya itu harus cuci darah karena gagal ginjal pertama kali itu. Anak saya baru berumur 7 tahun, baru mau masuk SD. 7 tahun belum genap 6,5, baru mau masuk SD. Karena saya kabarkan, saya ingat persis karena saya ketika mendaftar anak saya ke SD itu saya masih pakai CDR, pakai kentul-kentul di sini itu. Jadi karena saya sakit, saya hampir putus asa, saya mikirnya udah kematian dari depan mata. Anak saya masih kecil, saya punya 2 anak. Yang waktu itu yang gede baru 6,5, yang kecil baru 6,5 sama 4 tahun, jadi 2,5 ya, masih kecil semua. Saya karena saya punya bayangan bahwa saya ini sudah, kehidupan saya sudah di ujung tanduk. Sebentar lagi saya sudah harus pamitan. Sebenarnya gitu ya, maaf ini saya katakan waktu itu saya putus asa. Kalau sekarang saya insya Allah semangat ya. Dulu seperti itu, Bang, terpuruk sekali. Bahkan apalagi ketika teman-teman main tempat saya, jenguk saya, niatnya memotivasi saya, ini justru malah menakutkan saya. Karena dia mengatakan, itu loh Pak, tonton Pak, anak-anakmu masih kecil-kecil. Ya Allah, iya ya, anak saya masih kecil, saya sudah sakit seperti ini. Saya sudah mau meninggal dunia waktu itu, saya mikir gitu. Saya mau ini gimana? Nah akhirnya saya mendidik anak saya pertama itu dengan pendidikan militer. Dia harus bisa menjadi wakil saya kelak ketika saya sudah meninggal dunia. Dia harus bisa membimbing adiknya, mengganti posisi saya untuk mendampingi ibunya. Ya. Kalau ibunya tidak menikah lagi ya, mikir lagi tuh. Kalau lagi kan ya lain dengan persoalan. Tapi harapan saya minimal dia itu harus bisa membimbing adiknya. Ya. Jadi saya didik dia itu harus perfect. Pelajaran eksak, matematika, IPA harus matang. Nah, terus kemampuan sosialnya, komunikasi, emosionalnya harus bagus. Saya tekan, jadi saya didik luar biasa, keras. Ngaji Al-Qur'annya saya tekankan benar. Jadi waktu itu dia baru masuk SD, saya tekankan harus jelas idgham, ikhfa-nya dan sebagainya harus
tidak boleh main-main. Nah, itu. Kemudian saya tanamkan lagi kita fikihnya juga harus matang. Saya tekankan, belum lagi pesan-pesan spiritual saya. Kamu besok seperti ini. Ya, itu anak saya tuh waktu mau masuk SD sudah saya tekankan seperti itu. Saya paksa dia harus paham. Sopan santunnya pada orang tua gimana. Karena saya mikirnya kalau ketika saya sudah tidak ada, mau kepada siapa dia mau bertanya, mau kepada siapa yang mau motivasi, menuntut dia untuk bisa seperti itu. Jadi saya ketat. Ternyata dengan tekanan dan tuntutan saya sedemikian tinggi, anak saya masih sudah meleho. Meleho artinya dia itu meskipun masih dalam koridor yang positif ya, dia itu tidak mau nurut sama saya. Saya ajari, tidak mau sama ayah, ngaji nggak mau sama ayah. Jadi ngajinya sama orang sama yang di kampung. Nggak tahu ya mungkin gimana metodenya, tapi ketika dia kelas 6 mau mondok itu saya ajari bacaannya banyak yang tidak sejalan dengan yang saya pahami. Gitu, tapi ya tidak apa-apa. Ya, sekarang dia sudah mondok. Terus kemudian kemampuan matematikanya, kemampuan IPA-nya, saya ajari matematika, diketahui, ditanya, dia selalu menolak. Saya ajari bagaimana metode belajar. Kelas 1 mau naik kelas 2 harus belajar kelas 2 dulu, harus sudah paham. Kelas 2, kelas 3 harus sudah paham. Saya ajari seperti itu. Nah, akhirnya malah dia itu semakin bandel. Nah, saya semakin bandel, saya semakin keras. Termasuk bagaimana dia harus syaratnya disiplin. Dia saya ikut karate, ikut karate ya. Di karate dia nggak semangat, saya tendang sendiri, saya tendang kakinya. Kuda-kuda saya tendang. Saya mikirnya dia harus menjadi orang yang kuat. Nah, gitu. Militer saya, luar, apalagi ditambah ketika saya marah, ya. Misalnya dia itu tidak sopan sama saya standar kesopanannya tinggi, tinggi. Dia tidak sopan, saya langsung saya hajar. Wah, saya ngajarnya aja kayak sekarang saya menyesal ya. Kok saya menyesal kalau mengajar seperti itu? Apalagi karena waktu itu ditambah dari orang tua saya itu nuntut gini, ketika saya sudah ngajar, saya sharing, saya misalnya ngobrol, saya terlalu keras ya, Mbah. Wah, ya tidak apa-apa. Wong itu ya segitu orang tua, kalau didik harus bener. Nah, nanti kalau kamu salah kamu biarkan, berarti sama dengan welas tanpa alis. Kamu biarkan anakmu menjadi anak. Oh gitu ya. Jadi saya semakin kayak dibakar untuk menghajar, untuk didik anak saya. Alhamdulillah ya, anak saya baik ya, alhamdulillah. Anak saya masih bisa saya toto. Gitu. Artinya masih punya apa ya, mentalitas baik untuk nurut sama saya. Meskipun balilo seperti itu, tapi nggak macam-macam. Kenakalannya nggak terlalu aneh-aneh. Bahkan itu berjalan dari kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6. Ya, begitu kelas 6 dia itu sering beda. Apalagi adiknya itu kan saya kecil, saya bayangkan adiknya yang baru waktu itu ya terpaut 4 tahun di bawah dia. Ketika dia kelas 6, maka adiknya kelas 2. Itu saya mungkin agak sedikit condong ke adiknya, karena saya bayangkan bagaimana kalau misalnya bagaimana kalau saya segera dipanggil Allah, anak saya yang kecil masih usia seperti itu. Jadi perhatian saya ekstra ke anak saya yang kecil. Anak saya yang gede, saya kesampingkan. Akhirnya dia protes. Oh, sering beda adik dinakali, nangis. Saya makin marah lagi. Sampai akhirnya dia ngomong, aku ya pondok aku. Tenang iya pondok ya gitu. Meskipun dalam pikiran saya itu tidak punya bayangan besok anak saya menjadi orang yang anak pondokan gitu. Meskipun saya dulu juga pernah nyantri, tapi ya kan udah kuliah nyantrinya. Dia itu baru kelas 1 SMP dia nantang gitu. Tenang iya udah saya ya meskipun karena saya waktu itu masih terbakar emosi ya, saya carikan pondok, saya pondokkan. Saya carikan pondok, begitu lulus kelas 6 enggak pondok. Tapi yo ternyata begitu dia ada di pondok, saya malamnya itu jadi menyesal. Ya Allah, anakku ketika di rumah saya pernah seperti itu, saya tuntut seperti itu, saya ajar, tidak saya beri kenikmatan, kebahagiaan, bagaimana menjadi hubungan anak dengan orang tua yang seideal mungkin, senyaman mungkin. Meskipun anak saya juga tidak ya, porsi saya ngajar anak saya, memarahi anak saya itu tidak terus 50 gitu, tidak, paling cuma berapa persen, 1 atau 2%. Tapi membekas keton saya, menyesal.
Karena saya merasakan sendiri ketika saya kecil, saya itu juga hampir tidak maksimal mendapatkan kasih sayang orang tua, karena saya lima bersaudara. Saya itu anak nomor 4. Di atas saya ini kakak perempuan satu-satunya, di bawah saya ini adik saya paling kecil atau ragil. Jadi saya ini posisi nggak menjual, posisi saya itu kecepet, tidak enak. Jadi saya itu terabaikan. Nah, jadi saya merasakan itu, saya getun, misal bahkan malam harus terpaksa masuk kamar, lampu sama matikan. Saya dilewer, membayangkan anak saya ketika di rumah tidur, kadang kan dingin, kakinya mancal, saya tendak, saya marahi. Tapi begitu dia di pondok, saya menyesal. Tapi alhamdulillah 1 minggu setelah itu sambangan, 1 bulan sambangan nengok pondok, saya tanyain, "Wih, kamu kan?" Ternyata dia legowo, dia tidak dendam atau marah sama saya. Syukur alhamdulillah. Ya semoga dia menjadi anak yang solih. Ya. Dan sekarang dia kelas 2 SMP, ya mungkin sebentar lagi juga kelas 3. Dan adiknya pun juga berencana mau mondok, katanya ikut mondok. Jadi ya semoga baik semuanya. Sebenarnya mungkin kalau dibuat cerita panjang sekali saya bagaimana mendidik anak ya, tapi segini dulu aja, jangan panjang-panjang. Jangan lupa tetap ditekan tombol subscribe, like, dan berikan komen Anda biar saya semangat untuk sharing bagaimana memberi motivasi, memberi gambaran supaya kita nggak menyesal dalam mendidik anak, dalam menghadapi kenyataan sebagai pasien, sebagai orang yang punya keterbatasan fisik. Sekian, terus semangat, bahagia selalu, salam.